Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Paujiah, NIM 3011722. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 artikel yang berjudul Sistem Navigasi Augmented Reality, Perspektif Keamanan Cyber, dan Kejahatan Cyber dan Keamanan Jaringan. Artikel 1. Sumber http scholar.google.com. Judul: Sistem Navigasi Augmented Reality. Isi abstrak. Komunitas penelitian Augmented Reality (AR) telah mengembangkan berbagai ide dan konsep untuk meningkatkan penggambaran objek virtual dalam adegan nyata. Sebaliknya, aplikasi AR saat ini membutuhkan penggunaan peralatan yang berat yang menghambat penggunaannya untuk memudahkan persepsi informasi digital dan berinteraksi secara alami dengan lanskap komputasi yang tersebar luas. Peralatan AR yang diperlukan harus diintegrasikan dengan mulus ke dalam lingkungan alami pengguna. Mempertimbangkan prinsip dasar ini, makalah ini mengusulkan mobil sebagai peralatan AR dan menyajikan paradigma visualisasi inovatif untuk sistem navigasi yang diantisipasi untuk meningkatkan interaksi pengguna. Metode penelitian artikel 1. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara mengamati langsung, mendapatkan informasi mengenai prosedur sistem navigasi augmented reality. Interview, yaitu dilakukan dengan proses tanya-jawab terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Riset penelitian, yaitu melakukan penelitian mengenai alat navigasi augmented reality. Kesimpulan: aplikasi augmented reality memberikan pemandangan menarik ke dunia berorientasi, memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah memahami informasi digital yang dihasilkan komputer. Karena informasi ini terutama disajikan melalui objek geometris virtual yang ditempatkan secara mulus di dunia nyata, demikian pula kemungkinan interaksi yang ditawarkan tampak menarik, di mana pengguna dapat memicu tindakan hanya dengan menunjuk objek virtual dengan jari mereka. Namun, perangkat AR yang dapat dikenakan yang tidak nyaman dan mengganggu yang membatasi kebebasan bergerak pengguna merupakan faktor pembatas untuk membangun aplikasi AR yang dapat digunakan. Mempertimbangkan kemungkinan visualisasi dan interaksi AR di satu sisi dan masalah sosial di sisi lain, paradigma visualisasi inovatif telah dibuat untuk sistem navigasi, di mana pengguna secara intuitif melihat informasi navigasi melalui kaca depan mobil dan mempertahankan kebebasan tak terbatas mereka. Gerakan saat Apartus AR diintegrasikan ke dalam lingkungan pengguna, interaksi pengguna dapat dilakukan secara alami karena pengguna tidak dikurung di dalam sangkar dan dirantai ke perangkat wearable. Judul artikel 2. Perspektif Pelatihan Keamanan Cyber. Sumber CitySeerX. Isi abstrak. Membangun strategi keamanan cyber yang komprehensif untuk melindungi orang, infrastruktur, dan aset menuntut penelitian tentang metode dan praktik untuk mengurangi risiko. Setelah metode dan praktik diidentifikasi, ada kebutuhan untuk mengembangkan pelatihan bagi banyak pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari pakar keamanan hingga pengguna akhir. Dalam makalah ini, kami membahas
kami membahas pendekatan baru untuk pelatihan yang mencangkup pengembangan game serius untuk pelatihan tentang keamanan cyber, identifikasi kerangka teoritis yang akan digunakan untuk penilaian situasi dan ancaman mendapat pertimbangan khusus. 1. Pendahuluan. Dapat dikatakan bahwa ada dua jenis kerentanan dunia maya, teknis termasuk lubang, kekurangan, atau kelemahan dan non-teknis, termasuk kebijakan, prosedur, standar, atau pedoman yang tidak tepat. Untuk bagian teknis, ada solusi berbeda untuk melindungi sistem yang diberikan dengan cara ini. Jika hanya aplikasi yang diuji dengan baik dari pengembang yang dikenal yang diinstal, jika aplikasi ini terus diperbarui dan ditambal, hasil terbaik akan dicapai dalam hal perlindungan. Sebagai cara untuk meningkatkan kendali lingkungan dunia maya, hampir selalu memungkinkan untuk mengevaluasi pemasok dan menguji aplikasi sebelum penerapan. Dimungkinkan juga untuk menyerahkan beberapa identifikasi ancaman kepada pengembang. Untuk bagian non-teknis, metodologi bervariasi dan dapat mencangkup misalnya memulai hari dengan melihat media sosial dan forum yang berbeda untuk menemukan pola dan petunjuk tentang ancaman baru dari pihak luar. Ini adalah semacam penilaian ancaman berbasis konteks. Namun, dalam contoh ini, sistem tidak harus dilindungi dari orang dalam seperti karyawan dari organisasi sendiri. Orang dalam mungkin memutuskan untuk mengeksploitasi kekurangan atau bahkan secara tidak sadar membiarkan penyusup masuk. Penelitian menunjukkan bahwa cara yang baik untuk mengendalikan ancaman dari orang dalam adalah dengan memperkenalkan program kesadaran untuk keamanan informasi. Izin untuk membuat salinan digital atau cetak dari semua atau sebagian dari karya ini untuk penggunaan pribadi atau ruang kelas diberikan tanpa biaya dengan ketentuan bahwa salinan tidak dibuat atau didistribusikan untuk keuntungan atau keuntungan komersial, dan salinan tersebut menanggung pemberitahuan ini dan kutipan lengkap di halaman pertama. Untuk menyalin sebaliknya atau menerbitkan ulang, untuk memposting di server, atau untuk mendistribusikan kembali ke daftar memerlukan izin khusus sebelumnya dan atau biaya. Metode penelitian artikel 2. Observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati langsung, mendapatkan informasi mengenai perspektif keamanan cyber. Interview yaitu dilakukan dengan proses tanya jawab terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan. Pekerjaan masa depan akan fokus pada gamifikasi, pelatihan untuk keamanan dunia maya dengan mempertimbangkan perlindungan sistem komunikasi dan informasi. Dalam perspektif ini, penggunaan metode dan alat otomatis untuk penilaian situasi dan ancaman akan dipertimbangkan dengan teori fusi informasi sebagai kerangka kerja teoritis. Kami akan menganalisis kebutuhan pelatihan untuk keamanan dunia maya dan mendiskusikan gamifikasinya. Penggunaan mekanisme permainan game akan dipertimbangkan dengan penekanan khusus pada strategi untuk mendorong pengguna terlibat dalam perilaku aman yang diinginkan. Pengguna mekanisme permainan dan permainan telah terbukti dapat membuat pelatihan lebih menarik dan membantu meningkatkan motivasi di antara peserta didik. Analisis persyaratan kebutuhan pelatihan akan dibuat, dan desain yang mungkin dari sistem pelatihan yang
digamplid untuk keamanan dunia maya. Yang memenuhi persyaratan ini akan diperkenalkan. Dengan cara ini, pekerjaan masa depan akan berurusan dengan tujuan 2, 3, 4, dan 5 yang dijelaskan sebelumnya. Artikel 3. Sumber Citizen X. Judul Kejahatan Cyber dan Keamanan Jaringan. Isi abstrak. Dengan revolusi teknologi internet, semua jenis transaksi bisnis terjadi melalui sistem terdistribusi di seluruh dunia. Manajemen jaringan, administrasi database, komunikasi yang aman adalah tantangan berkelanjutan untuk memastikan transaksi terpercaya di e-commerce dan e-governance. Dengan meningkatnya penggunaan internet untuk e-commerce dan e-governance, volume kejahatan dunia maya juga meningkat secara eksponensial. Forensik komputer memberikan bukti digital dari aktivitas spesifik atau umum. Ini menggunakan teknik analitis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti informasi yang disimpan atau dikodekan secara elektronik. Teknik forensik digital dapat bermanfaat dalam berbagai variasi diambil saat data telah hilang, untuk investigasi kriminal atau litigasi perdata. Ada skenario umum yang luas dan beragam seperti penyalahgunaan internet karyawan, pengungkapan informasi dan data perusahaan yang tidak sah, tidak disengaja dan disengaja, spionase industri, penilaian kerusakan setelah insiden, kasus penipuan dan kriminal, dan kasus kriminal yang lebih umum. 1. Pendahuluan. Kejahatan dunia maya pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1820. Itu tidak mengherankan, mengingat fakta bahwa sempoa yang dianggap sebagai bentuk komputer paling awal, yang telah ada sejak 3500 Masehi di India, Jepang, dan Cina. Area komputer modern bagaimanapun dimulai dengan mesin analitik Charles Babbage. Pada tahun 1820, Joseph Marie Jacquard, produsen tekstil di Prancis, memproduksi alat tenun. Perangkat ini memungkinkan pengulangan serangkaian langkah dalam menenun kain khusus. Hal ini menimbulkan ketakutan di antara karyawan. Jacquard bahwa pekerjaan tradisional dan mata pencaharian mereka akan terancam. Mereka melakukan tindakan sabotase untuk mencegah Jacquard menggunakan lebih lanjut teknologi baru tersebut. Ini adalah kejahatan dunia maya pertama dan yang tercatat. Pendekatan berbasis agen. Melindungi jaringan pribadi yang telah terhubung ke internet merupakan tantangan dan mimpi buruk bagi analis keamanan jaringan, terutama ketika penyerang seringkali muncul dengan serangan yang semakin canggih dan yang sebelumnya tidak terlihat. Yang paling umum adalah serangan distribusi denial of service (DDoS) dan serangan oleh kode berbahaya, termasuk worm dan spyware. Namun, ini terutama diarahkan pada hilangnya ketersediaan dimulai dengan Worm Morris tahun 1988. Daftarnya terus berlanjut dengan kode red, Nimda, dan SQL Slammer.
sebagai beberapa yang menghancurkan. Selanjutnya, mengamankan data digital yang terus meningkat di jaringan dan akhirnya di web adalah hal yang utama. B. Cybercrime yang sering digunakan. Akses tidak sah ke sistem atau jaringan komputer. Kegiatan ini bisa disebut dengan hacking. Namun, Undang-Undang India telah memberikan konotasi yang berbeda. Dengan istilah peretasan, jadi kami tidak akan menggunakan istilah akses tidak sah. Secara bergantian dengan istilah peretasan, tindakan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer untuk tujuan mencuri dan merusak data. Pencurian informasi yang terkandung dalam formulir elektronik ini termasuk informasi yang disimpan di hard disk komputer, media penyimpanan yang dapat dilepas, dan lain-lain. Serangan salami. Serangan ini digunakan untuk melakukan kejahatan keuangan. Kuncinya di sini adalah membuat perubahan begitu tidak signifikan sehingga dalam satu kasus akan benar-benar luput dari perhatian. Misalnya, seorang pegawai bank memasukkan program ke dalam server bank yang memotong sejumlah kecil uang, katakanlah Rs5 sebulan, dari rekening setiap pelanggan. Tidak ada pemegang rekening yang mungkin akan melihat debit tidak sah ini. Tetapi pegawai bank akan menghasilkan sejumlah uang yang cukup besar setiap bulan. Sebagai contoh, seorang karyawan sebuah bank di AS diberhentikan dari pekerjaannya. Tidak puas karena dianggap dianiaya oleh majikannya, pria itu pertama kali memasukkan bom logika ke dalam sistem bank. Data deadling. Jenis serangan ini melibatkan pengubahan data mentah sebelum diproses oleh komputer dan kemudian mengubahnya kembali setelah pemrosesan selesai. Dewan Listrik di India telah menjadi korban program pengeboman data yang dimasukkan saat pihak swasta mengkomputerisasi sistem mereka. 2. Survei kejahatan dan keamanan komputer. Survei kejahatan dan keamanan komputer dilakukan oleh CSI dengan partisipasi dari pasukan instruktur komputer Biro Investigasi Federal San Francisco (FBI). Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesadaran keamanan serta membantu menentukan cakupan kejahatan komputer di Amerika Serikat. Berdasarkan tanggapan dari 503 praktisi keamanan komputer di perusahaan AS, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, lembaga medis, dan universitas, temuan survei kejahatan dan keamanan komputer 2002 menegaskan bahwa ancaman dari kejahatan komputer dan pelanggaran keamanan informasi lainnya terus berlanjut dan bahwa kerugian finansial meningkat. Keamanan aplikasi dan jaringan aplikasi. Akses dan trade-off keamanan saat ini memperluas akses ke aplikasi untuk pengguna yang membutuhkannya. Bukan lagi menyenangkan untuk dimiliki, tetapi membutuhkannya merupakan penentu utama siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Aplikasi dan database lawas misalnya berisi informasi pelanggan yang tak ternilai dan menyediakan sumber daya yang bagus untuk mitra dan pihak ketiga terpercaya lainnya. Aplikasi perpesanan sangat diperlukan untuk komunikasi yang tampaknya seketika dan aplikasi baru, seperti konferensi audio dan video, sekarang menjadi faktor penting yang memungkinkan bisnis waktu nyata yang menghasilkan keuntungan besar
dalam produktivitas dan probabilitas, memfasilitasi peluncuran dan aksesibilitas aplikasi ini. Jaringan IP baik pribadi maupun publik, berkabel dan nirkabel, memungkinkan akses ke aplikasi untuk semua pengguna dari seluruh dunia. Lalu mengapa CEO terus-menerus menjadi penarik tarik-menarik antara lini bisnis yang ingin menyadari nilai aplikasi mereka dengan memperluasnya ke pengguna yang membutuhkannya, dan administrator jaringan yang ingin melindungi jaringan mereka dari serangan oleh semakin membatasi akses untuk pihak ketiga yang tidak dipercaya. Metode penelitian artikel 3. Observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati langsung, mendapatkan informasi mengenai kejahatan cyber dan keamanan jaringan. Interview yaitu dilakukan dengan proses tanya jawab terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan, ancaman keamanan terhadap sistem informasi telah meningkat 65% selama 2 tahun terakhir, dan jumlah gangguan jaringan telah meningkat 4 kali lipat. Bisnis kecil apapun dengan koneksi internet broadband perlu waspada agar tidak menjadi korban kejahatan dunia maya. Keamanan adalah urusan semua orang, dan hanya dengan kerjasama setiap orang, kebijakan yang cerdas, dan praktik yang konsisten, barulah itu dapat dicapai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.